Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda wa la matluba wa la maqsuda bihaqqin illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, dengan nama Allah tiang izin pada penunggu sami untuk sudi kiranya meminjamkan perhatian, pemikiran dan pendengaran penunggu sami untuk mengikuti kajian ini dengan husnuzon, karena tiang sendiri masih harus banyak belajar. Duduknya saya di sini bukan berarti lebih mulia, lebih alim dari penunggu sami. Saya mengakui bahwa saya harus banyak belajar, dan semoga senantiasa Allah SWT selalu mensucikan lisan kita, pikiran kita, mensucikan hati dan jiwa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah tiang penunggu sami, kita ini diperintahkan oleh Allah kecuali hanya agar senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, berdasarkan tuntunan agama Allah, dan merendahkan diri kepada Allah, dan senantiasa juga merendahkan diri pada sesama manusia. Jamaah saya muliakan, senantiasa saya tak lupa mengajak diri untuk terus-menerus banyak istighfar atas mungkin penglihatan kita yang telah melakukan sebuah kesalahan, pendengaran kita, pikiran kita pernah bersuuzon kepada sesama, bahkan mungkin kepada Allah. Kita anggap Allah tidak adil pada diri kita, padahal sungguhnya Allah sangat sayang pada diri kita semua. Kemudian tema kajian kita malam ini adalah kajian membangun peradaban Islam. Saya sudah buatkan bulletinnya, ada 100 lembar ini. Nanti bagi yang merasa butuh setelah sholat isya bisa ambil, dan insya Allah akan berkesinambungan kajiannya, dan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini masih pengantar tentang membangun peradaban Islam, dengan harapan kita semakin paham siapa sesungguhnya kita dan bagaimana senantiasa kita menjadi seorang muslim yang baik. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh para masyayikh, para tuan guru, para ustaz di tempat ini luar biasa, sangat menyentuh, sangat mendalam, sangat luar biasa.
mempertajam pikiran kita, memperkuat keimanan kita, dan itu bagaikan emas berlian, mutiara-mutiara yang sangat tinggi nilainya. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti sebagai pengikat, sebagai peranti pengikat dari apa yang beliau sampaikan itu, sehingga ke depan kita semakin memahami hakikat diri kita, dan kita bisa berislam dengan kafah, sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Quran surah 2 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan totalitas. Karena Islam itu bukan hanya sebuah ucapan, dan bukan juga hanya sebuah amal, tapi dikatakan iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalum bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dikuatkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu dah iman. Artinya bahwa ketika kita mengucapkan kalimat syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah, bimakna la ma'buda wa la matluba wa la maqsuda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah, hanya Allah tempat kita menyembah. Maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbku, hanya Engkaulah yang hamba sembah, dan hanya kepada Engkaulah hamba mohon pertolongan. Dan kita tidak punya apa-apa sesungguhnya, kita lemah sekali. Maka Allah katakan la haula wala quwata illa billah. Ini diajarkan kita agar kita mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali apa yang Allah berikan pada kita semua. Saya pernah merasakan betapa lemahnya diri ini di tahun 2020, di usia yang masih, ya kalau kita lihat usia orang Indonesia yang 50 ke atas, pada saat di bawah 50 saya, 40 sekian, mengalami stroke. Bayangkan. Jadi mata ini tidak bisa berkedip. Mulut ini menceng, jatuh ke bawah, tidak bisa menelan air dan tidak bisa mengunyah makanan. Tetapi saya tidak merasa sedih dengan penyakit itu. Saya juga enggak merasa bahwa Allah menghinakan saya. Allah menyuruh saya lebih dekat, lebih banyak ibadah, lebih banyak istighfar, lebih banyak memahami bahwa sesungguhnya diri ini adalah lemah. Jangankan melakukan sesuatu, hanya berkedip saja tidak mampu. Bayangkan, saya tidur dengan nyenyak, tetapi mata ini tidak bisa terpejam. Bayangkan. Alhamdulillah Allah sembuhkan dengan cara Allah. Ya, saya tidak ke dokter, apalagi ke, mohon maaf, ampura agung-agung, ke dukun, apalagi cukup di rumah, banyak istighfar, melakukan terapi-terapi mandiri, Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Ya, dengan keyakinan yang kuat, karena kita ke dokter juga, kalau kita tidak yakin dengan dokter juga percuma kan. Kita minum tablet, kalau tidak kita yakin juga percuma. Maka Allah katakan ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, berada dalam prasangka hambaku terdiriku. Yang saya muliakan, berislam dengan kafah, berislam dengan sempurna. Bagaimana kita mengislamkan pandangan kita, mata kita ini? Artinya bukan hanya ghadul basar. Kalau Allah katakan ya Nabi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadna furujahun. Wahai Nabi, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, mengendalikan pandangan mereka ketika mereka melihat perempuan. Dan katakan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka itu mengendalikan pandangan mereka ketika mereka melihat laki-laki yang bukan suaminya.
bukan mahramnya. Masih melihatkan? Artinya bahwa bukan hanya menundukkan pandangan dalam menjaga mata terhadap perempuan, tetapi juga menjaga mata ini agar orang yang kita pandang itu dia tidak tersinggung. Kita tidak memandang orang dengan rendah, tidak meremehkan orang siapapun dia. Bisa jadi tukang sapu itu lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Bisa jadi orang-orang pasukan kuning, apa saja profesi mereka dan status mereka itu jauh sesungguhnya lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan kita. Dan itu rahasia Allah, tidak tahu kita. Bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa saya duduk di depan ini merasa bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan saya. Maka saya yakin bahwa pelunggu Sami di depan ini jauh lebih mulia dibandingkan saya. Maka mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya nantinya ada sesuatu yang kalau Allah katakan dalam Quran surah 62, Quran surah 61, As-Saff ayat 2. Apa Allah katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ini berat sekali jemaah yang muliakan. Bagi para masyayikh, bagi para tuan guru, para asatis, ini yang paling berat. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kau suruh orang tunduk dan patuh, tetapi kamu itu jauh sekali hatimu dari Allah. Kau suruh orang sholat berjamaah sementara kamu lalai. Kamu suruh orang sholat puasa sunnah qiyamul lail sementara dirimu lalai. Kamu suruh orang agar senantiasa bagaimana menghormati orang lain, tapi kamu tidak mampu menghormati orang lain. Ini hal yang paling berat. Lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar kamu dapatkan di sisi Allah. Kau mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Berat ini jemaah muliakan. Jemaah muliakan. Jadi Islam kafah itu bukan hanya mengendalikan pandangan dari perempuan, bukan hanya mengendalikan telinga dari menjaga sesuatu yang Allah haramkan untuk kita dengar, tetapi juga bagaimana senantiasa kita menutup telinga dari membicarakan aib orang lain. Ini berat sekali kan? Ini berat sekali. Semoga Allah menjaga kita, memelihara kita. Karena kalau Allah tidak menjaga kita, kita akan terjerumus ke satu hal yang Allah haramkan kepada kita semua. Udkhulu fis-silmi kaffah. Nah, inilah sesungguhnya nanti ke depan yang kita akan banyak berbicara bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kafah. Ditambah lagi kajian-kajian setiap malam yang disampaikan oleh para masyayikh, para tuan guru, akan memperkuat keimanan kita, akan memperkuat keilmuan kita, sehingga kita dari hari ke hari akan menjadi semakin baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Masya Allah, ya. Jadi syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kita semua. Kita tahu adalah syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kita. Tapi terkadang kita menjadikan musuh itu sebagai teman baik kita, ya. Kita tidak menjadikan syaitan itu sebagai musuh bebuyutan kita. Jangan semuliakan. Kemudian diharapkan kajian ini mampu senantiasa memantik perhatian kita, memantik atau memicu semangat kita untuk belajar lebih giat, ya, lebih giat. Dan kita betul-betul memahami bahwa Islam itu adalah izzah. Agama orang Islam itu agung, agama Islam itu mulia. Maka Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah, jangan kalian juga bersedih. Sesungguhnya kalianlah yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah jika kalian menjadi orang-orang yang mukmin, jadi orang yang beriman. Nah, ayat ini memang turun ketika
telah terjadi perang Khandaq di mana umat Islam mengalami kekalahan. Yang saya muliakan, bayangkan ketika terjadi perang Khandaq ini, umat Islam jumlahnya 700, pasukannya itu 700 orang. Sementara orang kafir itu 3.000, 700 dan 3.000. Jadi kalau 73 kan 21. 2.210 berarti satu minimal 4 orang. 7 kali 4 sama dengan 28, 2.800 kan? Kalau sama-sama 4 orang per 1 orang pendekar muslim itu, masih tersisa 200 lagi. Tetapi sesungguhnya umat Islam awalnya kan memenangkan pertarungan di perang Khandaq itu. Tetapi karena mereka tidak taat terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan, agar pasukan yang di atas gunung itu, dari bukit itu, dia bertahan apapun yang terjadi di bawah itu. Perang Uhud, betul. Perang Badar, lalu perang Uhud. Kalau perang Khandaq itu, umat Islam itu jumlahnya 3.000 orang. Pasukan kafir itu 10.000 orang. Ini perang Uhud di bukit Uhud, betul. Ya, yaitu setelah perang Badar. Insya Allah. Jangan saya muliakan. Jadi umat Islam itu bersedih karena kekalahan. Ada 70.000 umat Islam meninggal sebagai syuhada, termasuk juga Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah katakan menghibur mereka, jangan kalian bersedih, jangan juga kalian merasa hina. Kalian adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Cuman permasalahan yang paling berat di sini jemaah yang muliakan, bagaimana agar kita masuk dalam kategori orang yang beriman. Ini hal yang paling berat. Kita lihat dalam Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang A'rab yang hidup bersama Rasulullah mengatakan apa? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka belum beriman. Tapi katakanlah kami telah berislam. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum tumbuh dan merasuk dalam jiwa kalian. Bayangkan jemaah yang muliakan, orang yang hidup di zaman Rasulullah, salat, ibadah, rukuk, sujud bersama Rasulullah, belum dikategorikan beriman. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tapi Allah menghibur mereka, dan ini juga hiburan bagi yang belum gosami. Apa Allah katakan? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'ah. Tapi sekalipun kalian belum beriman, baru berislam, jika kalian tunduk dan patuh, taat kepada Allah, salat, puasa, berzakat, kemudian juga membantu orang lain, la yalitkum min a'malikum syai'ah. Allah tidak akan pernah mengurangi nilai amalmu. Insyaallah. Minimal kita masuk dalam kategori ini kan. Nah, lalu apa iman itu? Allah katakan dalam ayat 15-nya dalam Quran surah 49, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang yang dikatakan beriman itu adalah orang yang dia percaya dengan sekuat keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Dia beriman pada Allah dan Rasul dengan sekuat keyakinan, tidak ada lubang sekecil apapun. Ya, betul-betul mengkristal keimanannya. Masya Allah. Wajahadu bi amwalihim fa anfusihim fi sabilillah. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan kalian membuktikan keimanan kalian dengan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar keimanannya. Yang saya muliakan,
Apakah kita sudah berjuang di jalan Allah dengan harta kita? Semoga impak-impak kita juga termasuk. Seberapa banyak harta yang kita keluarkan untuk akhirat kita dibandingkan dengan untuk dunia kita? Seberapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dibandingkan dengan kita hura-hura? Kan setiap sholat 5 waktu kita berikrar di depan Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Rabb. Dan inilah merupakan sebuah keistimewaan bagi Tampulung Gosami, bahwa semua atau totalitas dari amal kita itu termasuk ibadah kan? Jika mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangankan kita sholat, makan saja ada ibadahnya. Tidur ibadah, ya enggak? Keluar masuk kamar mandi ibadah, apalagi keluar masuk masjid. Apabila kita melaksanakan masuk dan keluar kamar mandi itu dengan sunnah-sunnah dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tolong jangan lupa, jemaah yang saya muliakan, jangan lupa ketika masuk kamar mandi kita mendahulukan kaki kiri, lalu sebelumnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan lupa, upayakan ini setiap masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, kemudian masuk kaki kanan. Kemudian ketika keluar kamar mandi, kita dahulukan kaki kanan dan baru kaki kiri, kemudian berdoa ghufranak. Demikian pun ketika kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pun demikian ketika kita tidur, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu hamba mati dan hidup. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Kalau bisa, ada amalan-amalan sebelum tidur itu. Ambil air wudu, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, baca ayat-ayat pendek, minimal 3 kul. Kalau tidak dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, lalu Al-Baqarah ayat 256, 55 sampai 56. Ya, yang 56 itu kan 256 itu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Insyaallah. Lalu kita baca 3 kul, lalu berzikir. Satu hal yang luar biasa, jemaah sekalian, coba saja ketika Pelung Gosami tidur lalu berzikir, apa saja bentuk zikir itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai mata ini tertidur, telinga ini sudah tidak mendengarkan apa-apa, dan kita sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Tetapi di keheningan malam ketika kita terbangun, mata ini melek, telinga ini sudah mendengar, kita akan menemukan jantung kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kenikmatan yang luar biasa itu. Artinya kita akan menemukan detukan jantung kita itu sesuai dengan zikir apa terakhir yang kita baca. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ketika kita terbangun di keheningan malam, kalau kita tidak mampu qiyamul lail, dan luar biasa Allah katakan dalam Quran surah 17, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Wahai hamba-hambaku, di keheningan malam itu bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud sebagai sholat tambahan bagi kalian semua. Apa keistimewaannya? Allah katakan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan kalian melaksanakan qiyamul lail, sholat di keheningan malam, Rabbmu menempatkan dirimu di tempat yang sangat terpuji. Insyaallah, yang kita muliakan. Kita merasa kalau dekat dengan
camat, mungkin makam kita merasa tinggi, apalagi dengan bupati, dengan gubernur, dengan presiden. Masya Allah. Tapi ini kita dekat dengan zat yang maha kaya, yang maha luar biasa. Baca Quran surah 2 ayat 221. Di mana di sana insya Allah nanti kita akan jelaskan ini, Allah menyentuh, memberitahukan kepada kita akan hakikat kemanusiaan kita dan siapa Rabb kita sesungguhnya. Baru kita akan menyadari betapa diri kita ini sesungguhnya tidak punya apa-apa. Jangan semuliakan. Jadi bagaimana senantiasa kita kembali bahwa berislam kafah itu totalitas kita bagaimana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita semata-mata karena Allah. Apa artinya? Sering kita sholat, memang sholat kita. Sholat di masjid Al-Mujahidin ini misalnya. Apakah kita sholat berjamaah? Memang karena panggilan hati nurani kita ingin sholat di sini karena Allah. Atau kita tumben-tumben sholat di sini dan tumben sholat berjamaah karena Pak Bupati sholat di sini misalnya. Tapi di sini masya Allah luar biasa. Jemaah yang saya kagumi, setiap saya kesini saya lihat wajah-wajah ini. Wajah-wajah yang semoga Allah muliakan pelunggu sami, Allah angkat derajat pelunggu sami. Dan ampura agung-agung, jika seandainya pelunggu sami lebih dulu di surga nanti, tolong tanyakan di mana fadli kepada Allah SWT dan doakan, ya Allah dulu dia itu pernah pada sini kami. Di mana dia sekarang? Kenapa dia belum ada di sini? Ya Allah bebaskan dia kalau dia di neraka. Dan begitu kita akan saling cari nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah saya muliakan. Jadi bagaimana senantiasa setelah kita memahami hakikat diri kita sebagai seorang mukmin, kemudian bagaimana agar kita betul-betul mau meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan belajar, dengan berilmu. Nah, ini kan orang-orang yang setiap malam, hampir setiap malam mendengarkan kajian. Semoga dengan kajian-kajian ini semakin dekat dengan Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman, derajat orang-orang yang beriman, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kita kan pasti kepingin kalau seorang guru biasa mau jadi wali kelas, setelah jadi wali kelas mau jadi wakil kepala sekolah, setelah jadi wakil kepala sekolah mau menjadi kepala sekolah. Lalu kenapa kita tidak rindu untuk diangkat makom kita, diangkat derajat kita oleh Allah SWT? Jemaah saya muliakan. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau katakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Artinya kalau pelungguh sami mau ibadah harus punya ilmu. Bagaimana mungkin kita akan bisa khusyuk sholat kalau kita tidak punya ilmu tentang bagaimana sholatnya khusyuk? Dan kita akan kaji nanti bagaimana bisa sholat dengan khusyuk. Tapi saya kasih bocorannya sedikit saja yang kita muliakan. Ada dua hal. Pertama ihsan, karena kalau kita runut dari awal, yang terakhir saya ambil ini. Apa itu ihsan dalam sholat? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan sungguh tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Nah, kita bisa belajar khusyuk itu dalam setiap lini kehidupan kita. Khusyuk itu kan merasa diawasi, merasa didengar, merasa diperhatikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar khusyuk itu dalam setiap gerakan kita. Mau makan merasa diawasi oleh Allah. Apa yang kita makan ini? Nasi, dari mana nasi ini kita beli berasnya? Dari mana uang kita pakai beli beras itu? Siapa yang menggerakkan tangan kita? Minum pun demikian, pun keluar masuk kamar mandi merasa diawasi oleh Allah. Pun demikian ketika kita berbicara dengan orang, pun ketika kita berinteraksi dengan siapapun di luar, ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk mana yang boleh disembelih atau dibunuh, dengan alasan apa kita menyembelih dia atau membunuh dia? Itu semua merasa bahwa ya Allah, aku lakukan ini semata-mata karena dirimu. Ya, rukuk, sujud, makan, minum, tidur, istirahat, bergerak, bekerja di kantor, profesi kita apapun, merasa bahwa ini kita bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Polisi menjadi polisi yang baik, tentara menjadi tentara yang baik, pejabat apapun itu menjadi pejabat yang baik. Insya Allah lah akan melayani orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena atasan. Kalau orang itu sudah bekerja semata-mata karena Allah, aman dia. Tidak takut dengan atasannya karena dia bekerja dengan baik, semata-mata berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali jemaah muliakan. Jadi kita berupaya untuk sholat yang khusyuk. Maka saya biasanya ketika sholat itu mengingatkan jemaah, sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir bagi kita. Dan memang benar kan, tidak ada yang menjamin kita ketika bisa keluar dari masjid ini. Dan ketika kita mampu berjalan dengan menggunakan motor atau kendaraan di jalan itu, siapa yang mampu menjamin bahwa kita selamat dari tabrakan dan sebagainya? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita keluar dari rumah, kita akan baca apa? Doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Bismillah, dengan namamu ya Allah aku bertawakal, aku serahkan diriku. Aku tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apapun. Yang masih muliakan, mohon maaf, berbicara tentang membangun peradaban Islam itu juga butuh ilmu. Ya. Kemudian disampaikan tadi bahwa al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Pun demikian ketika kita mau berhadapan dengan orang lain dengan adab yang baik dan benar. Berhadapan dengan Allah juga ada etikanya, ada adabnya, ya enggak? Adab. Ya, kalau sholat itu kan harus menghadap kiblat. Bagaimana kalau kita hadap timur, utara atau selatan? Kemudian kita harus bertakbir ngangkat tangan. Bagaimana kalau kita semua nggak mau angkat tangan? Itu adab. Maka dalam Quran surah 17 Allah katakan, ayat insyaallah ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah menetapkan hendaklah kalian atau janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Alla ta'budu illa iyyah. Pernah hendak kita secara tidak sadar mempersembahkan sesuatu itu selain pada Allah? Jemaah yang saya muliakan, mungkin di zaman-zamannya Pelunggu Sami dulu sering menulis surat kepada pacarnya dengan mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu seorang. Ingat enggak? Pernah Pelunggu Sami? Kan kita mengatakan hidup dan matiku hanya untuk Allah, tapi kita katakan pada orang lain hidup dan matiku hanya untukmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kembali tadi dikatakan bahwa la ma'buda wa la matluba wa la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada tempat layak kita meminta atau memohon, dan tidak ada orientasi atau tujuan dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan, kecuali hanya agar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Mungkin dia bersama kalian di saat dia usia yang sudah uzur, salah satu di antara keduanya di usia yang sudah uzur atau kedua-duanya dalam pemeliharaan kalian. Allah katakan fala taqul lahumma uffin wa la tanharhuma. Janganlah kalian coba-coba mengatakan uff, dan janganlah kalian menghardik atau membentak keduanya. Wa qul lahumma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Sering kan kalau orang tua kita mau ngomong, ibu jangan berbicara, ayah jangan ngomong, itu uff. Jangan juga membentak keduanya. Lalu bagaimana dengan sekarang ini anak-anak kita, atau mungkin bahkan diri kita ini terhadap kedua orang tua kita yang masih orang tua hidup? Saya mohon maaf masih hidup, ibu dan bapak saya. Ibu tinggal 2 hidup dari 4 ibu, ayah masih hidup di usia 105 sekarang ayah saya. Ya, jadi masya Allah. Jangan saya muliakan. Jadi ini mohon diperhatikan dengan baik. Ini sering sekali dibangun narasi bahwa adab itu lebih tinggi dan lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Ilmu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan adab. Ilmu itu jauh lebih utama dibandingkan dengan adab. Apa maksudnya? Kita tidak bisa beradab tanpa ilmu. Bagaimana adab kita kepada orang tua kalau tidak punya ilmu? Maka ilmu itu merupakan sebuah sarana kita menjadi orang yang beradab. Maka dikatakan al-ilmu qabla al-qaul aman. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Lalu apakah adab itu? Adab itu kan ucapan. Adab itu juga perbuatan. Kita bisa berucap dengan baik, dengan sopan kalau kita punya ilmu. Bisa kita bertabik, makanya orang bilang kan orang Sasak. Saya ini orang Jerowaru, Ampura Agung-Agung. Lah orang bilang sana, ndek wah belajar adab dia, ndek yang ketahuan adab dia, ndek yang bertabik kena nikah. Jadi Ampura Agung-Agung bahwa ilmu itu Allah katakan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang bikin kita melek akan adab, bisa ngomong yang baik dan bisa bersikap yang baik. Nah maka Rasulullah katakan, bayangkan ini, Rasulullah menyandingkan adab itu dengan keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Bagaimana cara kita memuliakan tamu? Ada adab kita, Ampura Agung-Agung, dan tamu juga ada adabnya. Jadi kita saling menghargai, saling mencintai. Jangan saya muliakan. Ini hal yang sangat mulia. Masih waktunya? Masyaallah. Baik, karena waktu sangat singkat, saya sampaikan berbicara tentang membangun peradaban Islam ini tidak bisa kita sendiri. Kita harus banyak orang, banyak kelompok, banyak jemaah. Di sini ada Muhammadiyah yang luar biasa manajemennya. Kemudian ada NU yang luar biasa juga sami'na wa ata'na terhadap imamnya. Ada lagi jemaah tabligh yang masya Allah luar biasa. Jemaah tabligh itu tidak pernah berhenti khuruj keluar mengajak orang pada kebaikan. Ada pula NWDI yang luar biasa juga bagaimana mengayomi umat. Ada pula Hidayatullah. Semua memiliki fungsi, memiliki kekuatan dan kelebihan yang berbeda-beda. Maka Allah katakan dalam Quran surah 49 ayat 13. Ini jadi panduan bagi kita untuk bisa mengkokohkan hati kita dalam ta'awun. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Dan aku telah menjadikan kalian terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Maka Allah kunci di sini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, antara orang yang satu dengan yang lainnya, kelompok satu dengan yang lainnya, atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang saya sampaikan yang saya muliakan, kalau semua organisasi yang saya sebutkan tadi itu antara satu yang lainnya bersinergi, saling bahu-membahu kerjasama untuk membangun umat ini, meningkatkan sumber daya manusia dalam sektor pertanian, pendidikan, dakwah sosial, maka insya Allah di Indonesia ini akan menjadi contoh teladan dalam membangun peradaban dunia. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu, nanti insya Allah yang berkenan, karena bahasa lisan dan tulisan berbeda ya, jadi insya Allah ini volume 1, semoga nanti volume 2-nya bisa Allah berikan kesehatan dan kita ketemu. Hadan Allah wa iyyakum jema'in. Ampura agung-agung matur tampiasi atas karunia sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.